We're just gonna cross the lake, party. Are you volunteering to get in the lake to create a diversion? Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Volume Up. Di video kali ini, saya akan bahas film Been It tahun 2013. Oke, seperti biasa, sebelum lanjut, bagi kalian yang belum menonton video-video saya yang sebelumnya, kalian bisa klik card di atas. Film ini menceritakan sebuah legenda ikan raksasa pemakan manusia yang berada di dalam danau. Oke, tak usah berlama-lama lagi, mari kita simak video berikut. Seperti biasa, sebelum mulai, bumper dulu. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah danau yang besar dan cukup menyeramkan. Kemudian kita diperlihatkan dengan seorang yang sedang berenang. Ia adalah Kitty. Namun tiba-tiba ada sirip ikan yang besar dari belakang menghampiri Kitty. Dan untung saja itu hanya mimpi dari Johnny. Ia terbangun dan bersiap-siap seperti sedang mau ke suatu tempat yang telah mereka janjikan. Lalu diperlihatkan selembaran koran yang bertuliskan legenda Blackley. Beberapa saat kemudian Johnny dijemput oleh temannya dan Kitty menyambutnya. Akan tetapi Kitty sekarang milik Matt. Ya, Johnny dan Kitty dulu berpacaran namun kini sudah putus. Mereka pun bersiap dan berangkat. Di sana juga ada Zeke seorang juru kamera, lalu ada Deb si cewek pemberani, dan Simon adik dari Matt yang sedang menyetir. Mereka pun berangkat sedangkan Kitty dan Matt sedang bercipokan, dan itu mengalihkan perhatian Simon yang sedang menyetir hingga hampir saja terjadi kecelakaan. Singkat waktu, mereka pun sampai di gerbang Blackley, di mana kita bisa lihat gerbang itu digembok dan Johnny membuka gemboknya. Dari sini, kita bisa tahu bahwa danau tersebut sudah tak dibuka untuk wisata umum. Mereka pun masuk dan mulai mengeluarkan perbekalan serta Johnny pun membuka penutup perahu yang akan mereka gunakan. Mereka mengangkat perahu itu bersama-sama dan suasana terlihat nampak ceria. Kemudian Johnny nampak mendekati Kitty untuk memberikan sebuah kalung jimat kepadanya. Johnny juga bilang, "Aku tak mau kau kenapa-napa, jadi pakai ini untuk jaga-jaga." Namun karena Kitty yang tak percaya, ia mengembalikan jimat itu dan tak mau memakainya. Sepertinya ada hal aneh di danau ini dan Johnny nampak mengetahui hal tersebut. Kemudian ketika semuanya bersiap-siap, ia dihampiri oleh seorang kakek-kakek. Itu adalah teman dari kakek si Johnny. Ia diperingatkan tentang apa yang ada di dalam danau tersebut dan Johnny mengatakan kalau mereka hanya akan ke seberang aja. Kemudian mereka memulai menaiki perahu dan mendayung. Di sini suasana nampak sepi dan asri. Namun saat mereka sampai di tengah-tengah danau, tiba-tiba salah satu temannya bilang, "Oke, ini waktunya berenang." Dan Johnny pun kaget karena ia tak tahu kalau teman-temannya berencana untuk berenang di tengah-tengah danau. Johnny berusaha mencegah teman-temannya untuk berenang, namun percuma saja. 3 orang dari mereka pun masuk ke dalam air dan berenang. Johnny nampak gelisah dan ketakutan, apalagi ditambah kelakuan temannya yang di perahu yang menyalakan kembang api dan melemparnya ke dalam danau. Jelas mereka terlihat tak sopan di tempat itu. Johnny pun terlihat ketakutan dan memakai kalung jimatnya. Mereka pun mabuk-mabukan sambil berenang hingga sesuatu mulai terjadi. Guncangan hebat terjadi pada perahu mereka dan ketika Johnny melihat ke dalam air, ia melihat bayangan ikan raksasa. Ia pun mulai yakin akan legenda ikan besar pemakan manusia di danau itu benar adanya, bukan cuma cerita mitos dari kakeknya dulu. 3 temannya pun dipanggil untuk cepat keluar dari air. Melihat situasi tersebut, mereka pun segera naik ke atas perahu. Akan tetapi, bukannya mereka cepat-cepat ke tepian, mereka malah memukul-mukul ikan itu dengan dayung dan sialnya dayung mereka malah jatuh ke air. Lalu Deb mencoba mengambil dayung tersebut, namun tiba-tiba ia mendapatkan serangan dari ikan raksasa tersebut dan untungnya tak kenapa-napa. Hingga salah satu temannya melihat, "Hei, tanganmu kenapa?" Dan ternyata tangan Deb terkena gigit dan mengalami pendarahan yang sangat serius. Mereka semua panik berusaha menghentikan pendarahan dari si Deb. Namun naasnya, ia tak bisa diselamatkan dan meninggal.
Mereka pun kaget dan syok dengan situasi itu dan berusaha ke tepian dengan satu dayung saja karena satu dayungnya sudah rusak. Mereka kembali diserang hingga mereka kesal dan malah memukul-mukul ikan tersebut dengan dayung yang tersisa dan dayungnya kembali patah. Bodoh memang, sudah tahu tinggal satu dayung yang tersisa. Lalu Simon menancapkan patahan dayungnya ke tubuh ikan tersebut, namun ikan tersebut tak kenapa-napa. Mereka pun benar-benar terjebak karena semua dayung telah patah, ditambah lagi perahu mereka yang bocor menambah kengerian situasi tersebut. Di tengah kebingungan, mereka memiliki sebuah ide gila untuk mengumpankan Deb yang telah meninggal kepada ikan tersebut agar mereka bisa kabur selagi ikan itu makan. Keputusan tersebut menuai kontroversi, namun karena tak ada pilihan lain, mereka melakukan cara tersebut. Keputusan pun dibuat dan mayat temannya dikorbankan. Setelah melihat ikan itu memakan teman mereka, lantas mereka cepat-cepat mendayung menggunakan tangan. Akan tetapi, ikan itu makan dengan cepat, baru beberapa meter mereka mendayung, ikan itu kembali menghampiri mereka. Mereka pun membuang semua makanan untuk mengalihkan perhatian, namun ternyata ikan itu hanya tertarik dengan benda hidup. Makanan-makanan yang mereka buang pun tak membuat ikan tersebut teralihkan. Perdebatan pun terjadi di tengah situasi panik itu, dan temannya yang bernama Zig membicarakan sebuah ide gila. Ia mengatakan harus ada satu orang menjadi korban untuk mengalihkan perhatian dari ikan tersebut. Kitty tak mau itu terjadi, namun brengseknya Matt dan Simon malah menyetujuinya. Zig pun mempoting Johnny yang menjadi korban, karena katanya Johnny lah yang membawa mereka ke danau ini. Kitty memilih Zig, namun dua temannya malah memilih Johnny. Johnny yang malang pun harus menjadi korban, padahal kalianlah yang melanggar pantangan di danau ini. Dengan putus asa dan desakan dari tiga temannya, Johnny pun melompat ke dalam air. Melihat kesempatan itu, mereka pun mengayuh kembali perahu mereka. Johnny pun dikejar-kejar dan hilang dari penglihatan. Hingga berselang beberapa saat saja, ikan itu kembali menghampiri mereka. Cepat banget ikan itu makan si Johnny, pikir mereka. Lalu mereka membuka perbekalan, ternyata masih ada kembang api di tas mereka. Dan kembang api itu digunakan untuk mengusir ikan tersebut, namun tak berguna. Kemudian ide gila Zig kembali mereka lakukan, dan kali ini Zig lah yang akan dikorbankan. Kayak kena karma, dia yang ngeluarin ide sembarangan dan dia yang jadi umpan. Zig pun dilempar dari perahu dan dikorbankan. Zig yang ketakutan pun mengatakan kalau Simon pernah bercocok tanam alias mantap-mantap dengan Kitty. Mendengar hal tersebut, Matt sedikit kepikiran. Zig pun dimakan ikan itu dan mati seketika, dan hanya tersisa tangannya dengan sebuah kamera. Lalu scene diperlihatkan di pinggir danau, dan ternyata Johnny berhasil selamat sampai di tepi danau. Ia pun melihat teman-temannya yang berusaha menuju ke tepian. Di sana, teman-temannya yang sedang frustasi menemukan sebuah kapak milik Johnny, dan ketika perahunya diserang ikan, Kitty pun mengapak kepala ikan tersebut sampai berdarah, dan ikan itu pergi untuk sementara. Lalu dari kejauhan terlihat sebuah perahu. Itu adalah Johnny yang datang menyelamatkan dengan perahu milik kakeknya. Ia pun menghampiri teman-temannya, namun Johnny tak ingin membawa mereka naik ke perahunya setelah perbuatan mereka terhadapnya. Ia pun hanya melemparkan seutas tali untuk menarik perahu temannya itu. Akan tetapi ketika Johnny menarik perahu itu, tiba-tiba si ikan tersebut datang dan menabrak perahu Johnny hingga berputar-putar, dan tiba-tiba Johnny pun terlilit tali dan mencekiknya. Kitty pun panik dan bergegas mengambil kapak untuk memotong tali tersebut, namun dicegah oleh Simon dan Matt. Mereka tak ingin kehilangan perahunya, biar saja si Johnny mati. Memang anak dajal sih mereka. Dan Johnny mati tercekik. Lantas ketika mereka menarik perahu Johnny, perahu itu malah tenggelam. Mereka pun terdiam sembari menunggu ikan itu memakan mayat Johnny. Namun anehnya, mayat Johnny nggak dimakan sama ikan itu. Kenapa ya? Hingga mereka mematahkan kayu dudukan perahu dan digunakan sebagai dayung. Setelah situasi agak terkendali, si Matt malah kepikiran tentang perkataan Zig yang katanya adiknya pernah bercocok tanam dengan si Kitty. Akan tetapi, hal itu dibantah oleh Kitty dan Simon. Namun Matt yang cemburu buta pun kesal dan malah bertengkar dengan Simon.
Hingga Simon pun malah menyalahkan Kitty karena katanya si Kitty-nya aja yang kegatelan. Tiap kali lihat cowok dengan barang besar, si Kitty mau aja. Hingga marah Matt teralihkan ke Kitty dan malah menceburkannya ke dalam air. Emang rumit kelakuan ABG-ABG ini. Matt kemudian seperti menyesal dan kembali berkelahi dengan Simon. Kemudian mereka malah terjatuh ke dalam air. Matt yang melihat kepala Simon berdarah pun tergugah untuk menyelamatkan adiknya itu. Namun setelah diselamatkan, Simon pun melihat ikan raksasa itu mulai mendekati mereka. Lalu dengan sengaja Simon mengorbankan kakaknya untuk dimakan dan Simon pun berenang menuju ke tepian. Kitty yang berhasil naik perahu yang terbalik pun menyadari kenapa mayat Johnny tak dimakan ikan. Hal itu dikarenakan Johnny menggunakan kalung jimat dan kali ini ia percaya dan memakai kalung tersebut untuk berenang ke tepi danau. Dan benar saja, setelah kalungnya diambil, mayat Johnny pun menjadi hidangan ikan raksasa tersebut. Kitty pun berenang sampai ke tepian. Gak di belakangnya muncul Simon dan menarik Kitty karena dendam atas perkataannya di atas perahu. Ia pun membunuh Kitty dengan menenggelamkannya ke dalam air dan hanya tersisa Simon seorang. Akan tetapi muncul seseorang dari tepi danau dan itu adalah kakek tadi. Itu adalah teman kakek Johnny. Ia melihat apa yang dilakukan Simon terhadap Kitty dan ia juga memegang kamera milik Zeke yang menempel di tangannya dan terdampar di pinggir danau. Ia sudah melihat kekejian yang Simon dan kakaknya lakukan dengan mengorbankan semua teman-temannya untuk keselamatannya termasuk mengorbankan Johnny. Kakek itu yang tak terima menyuruh Simon untuk kembali ke dalam air atau ia akan menembaknya. Simon yang ketakutan hanya bisa pasrah dan masuk ke dalam air dan ia diterkam oleh ikan tersebut dan ia pun mati. Tamat. Gimana? Endingnya cukup ngeselin ya? Dari film ini kita bisa mengambil kesimpulan kita tak boleh berkelakuan tak sopan dimanapun kita berada karena kita tak tahu apa dan bagaimana sebenarnya tempat tersebut. Oke, mungkin sampai di sini saja pembahasan film Bin 8 tahun 2013. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari Volume Up. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.